Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ah, Pagi hari ini sekitar jam 7 di Polandia. Hujan salju dari tadi malam. Nah, ini kalau hujan salju gini, kalau jalan hati-hati ya, karena sangat licin. Lihat hujannya sangat lebat ya. Saya sendiri kerukupan seperti ini karena biar nggak hipotermia. Mobil kayak gini guys, kalau kena salju, tertutup salju, memang super licin jalannya ya Allah. Jadi ini masih jam 7 pagi dan memang masih subuh ya, karena subuhnya jam 6 kurang 10 saat ini di Polandia. Dan suruknya itu sekitar setengah 8 pagi. Jadi suasananya ya seperti ini, masih gelap. Oh, Masya Allah. Ini masih tanggal 10 Desember. Kemungkinan nanti Desember akan semakin banyak saljunya. Jadi kalau gini sebisa mungkin semua badan tertutupi, karena kulit sangat sensitif, sangat mudah kering, sehingga biasanya semua anggota badan tercovery kecuali mata. Kalau mata di cover nggak bisa lihat. Licin banget ini, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ket nyabrang. Sarung tangan dulu. Udah hijau. Tapi walaupun subuh itu anak-anak kecil sudah pada bangun juga, mau sekolah juga. Kalau nggak salah sekarang sekitar -3. Saya belum cek lagi, tapi kayaknya -3.
Nah, berapa jam ya hujan salju itu? Sekitar dari jam 6 sore kemarin sampai hari ini belum reda. Sampai pagi hari ini belum reda, sehingga bisa dilihat tumpukannya lumayan. Jadi kalau lihat salju ini apa yang dibayangkan? Sirup marjan. Sirup marjan is number one. Jadi orang Polandia ini kalau musim dingin jadi kayak muslimah semua pakai jilbab. Oh ini mengapa? Karena memang untuk menutupi, tujuannya bukan untuk ibadah sih. Tujuannya menutupi ini apa itu, telinga terutama dan kepala, biar tetap hangat, menjaga tetap hangat. Karena area-area kulit telinga, hidung itu kalau nggak tertutupi itu sangat mudah kering, dan kalau keringnya parah itu bisa keretanya berhenti, tramnya berhenti menunggu saya lewat. Nah, sambung lagi ya. Gimana jalannya nih? Ini. Karena kalau kulitnya kering ya, itu nanti bisa jadi lapisan lebih dalamnya lagi akan freezing, dan nanti akan terkena namanya frostbite. Frostbite itu ya namanya bite, gigitan ya, karena dia rasanya sakit di kulit, atau ya nanti akan sel-sel kulit akan mati. Nah, mau nggak mau harus diangkat kan kalau mati. Nah, itu yang berbahaya. Juga perlu diingat kalau misalkan suhunya minus seperti ini, kulit kita jangan bersentuhan dengan logam, karena akan menempel kulit kita nanti. Jangan bersentuhan langsung dengan logam di tempat dingin, karena kulit kita akan menempel, sangat kering sekali. Bahkan kalau minusnya cukup parah suhunya, itu kacamata, frame kacamata itu nggak boleh yang pakai logam, karena akan lengket di kulit muka ya. Jadi itu biasanya yang dilakukan orang-orang menghadapi musim dingin. Jadi kacamata juga nggak hanya fashion saja, tapi juga apa itu, tahu mana yang bahannya safe untuk kulit, mana yang enggak. Nah, untuk dressing bagaimana ketika musim salju begini? Nah, kalau orang Polandia biasanya dia akan memakai 2 lapis. Lapis pertama itu namanya outer layer, itu yang jaket tebal itu, jaket
jaket tebal itu outer layer nanti bisa dari kulit, bisa dari macam-macam ya, atau bahan sintetis lainnya, itu yang dipakai untuk luar. Kemudian bagian kedua, lapisan kedua itu lapisan dalam. Itu lapisan dalam itu biasa disebut sebagai jaket polar. Jadi kalau ya kayak sweater, namanya sweater itu, atau jaket yang ada kayak anduk-anduknya itu, kayak bulu-bulunya itu, nah gitu, itu lapisan kedua. Nah biasanya ada beberapa sweater atau polar itu yang gatal bahannya, sehingga pakai lapisan lagi. Jadi lapisan pertama atau lapisan ketiganya dalam tubuh itu bisa kaos biasa, atau di sini biasanya ada kaos lengan panjang yang kainnya itu tebal, dan memang biasanya digunakan untuk musim dingin, dipakai ketika musim dingin seperti ini. Jadi kaosnya tebal, terus kemudian pakai inner layer, pakai lapisan kedua polar tadi, kemudian yang terakhir adalah pakai eksternal, pakai jaket yang tebal itu. Mengapa kok pakai jaket saja nggak cukup? Karena nggak cukup memang, karena external layer atau jaket yang tebal tadi fungsinya untuk menahan angin sama dingin di luar. Sedang untuk menjaga kehangatan tubuh, kita mengandalkan yang inner layer tadi atau kaos yang tebal tadi. Nah intinya ada dua lapis itu. Nah namanya dua lapis ya sebenarnya, tapi kalau toh kita mau pakai berlapis-lapis nggak apa-apa. Kalau untuk celana orang sini biasanya pakai satu lapis saja, tapi kalau nanti suhunya sudah minus sampai minus 30 mungkin, tapi di sini nggak pernah ya, mungkin dia akan pakai seperti long john begitu, apa ya, celana ketat gitu. Nah gitu kurang lebih. Terus untuk sepatu, nah oh ya dulu bukan, sebelum sepatu ke kepala. Nah kepala ini kalau bisa nggak boleh sampai basah ya, atau terpapar udara dingin langsung. Makanya biasanya di sini mereka pakai cap atau penutup kepala. Nah, penutup kepala ini ada macam-macam. Ada yang cuma pakai biasa, yang tebal gitu. Ada yang pakai dua lapis. Lapisan pertama yang tipis, kemudian dirangkapi lapisan kedua yang tebal. Biasanya jaket di sini kalau musim dingin ini ada semacam jumpernya atau penutupnya atau hoodnya, sehingga apa itu bisa untuk penutup kepala juga. Ini tramnya datang, nyebrang dulu. Nah udah ya, kepala sudah. Kemudian yang bagian bawah kepala itu ada scarf. Biasanya pakai scarf. Scarf itu untuk melindungi leher agar tetap hangat. Kenapa harus dilindungi? Karena terutama tengkuk ya. Tengkuk itu harus hangat terus. Karena di sana ada otak kecil yang bisa, kalau mungkin sarafnya kena dingin, terlalu dingin, nanti dia akan hilang mati rasa gitu. Sehingga biasanya mereka pakai scarf. Nah scarf itu macam-macam ya, tergantung mode. Ada yang bentuknya kayak O gitu, madem dimasukkan gitu, atau yang scarf dari kain yang panjang gitu. Ada yang dari wool, ada dari sintetis lainnya. Scarf udah. Terus kemudian sarung tangan. Sarung tangan ini berperan sangat penting sebenarnya kalau musim dingin, kayak yang saya pakai ini. Ini ada sarung tangan yang musim gugur itu yang enggak terlalu tebal. Kalau yang sudah masuk winter, salju biasanya
di dalam sarung tangan itu ada kayak bulu-bulunya anduk gitu, kayak anduk gitulah. Itu yang membantu hangat ya, tubuh tetap hangat. Nah, ya sarung tangan itu ada yang dari kulit, ada yang sintetis, ada yang kayak sarung tangan kulit bangunan itu, tapi di dalamnya ada bulu-bulunya, macam-macam ya. Terus sepatu itu biasanya pakai boot kalau begini. Mengapa pakai boot? Kalau kita pakai sneaker atau sepatu olahraga itu dikhawatirnya basah. Nah, kalau basah itu akan kaki kita akan nanti frozen gitu kan, dingin gitu kan. Nah, itu yang berbahaya juga, sehingga kita menggunakan, orang-orang sini menggunakan sepatu boot bisa dari kulit atau dari sintetis kayak plastik begitu, atau modelnya kayak sepatu gunung itu yang tapi anti air gitu ya. Nah, yang paling penting adalah sepatu boot ini adalah sulnya itu dia punya grip khusus gitu kan, yang dia tidak terlalu licin ketika menapak di salju seperti ini. Kalau pakai sepatu sneaker itu biasanya itu licin banget, jadi jalan 1 meter senggeblak. Ada sukarelawan membersihkan trotoar dari tumpukan salju, karena kalau nggak dibersihkan yang bahaya, senggeblak gitu. Ini aja saya jalan agak serut gitu ya, kalau enggak pelan-pelan wah geblak jadi gawe nih. Nah itu ya, itu cara berpakaian ala winter di sini. Nah, terus apakah ketika hujan salju ini jaket kita itu basah? Sebenarnya nggak basah, karena salju atau snowflake-nya itu suhu sekitarnya itu 0 atau minus. Jadi bukan seperti air, dia akan berbentuk es. Jadi es kalau pada suhu lingkungannya itu tetap dingin, maka dia tetap jadi es. Jadi tidak akan membasahi jaket kita. Walaupun jaket kita jaket sintetis kain ya, tapi tidak akan basah, karena suhu di atas jaket itu juga 0 atau minus juga. Jadi salju yang turun ke jaket tidak akan mencair gitu. Jadi akan aman sebenarnya ya. Jadi nggak akan kena wind, enter wind. Ini ada sukarelawan lagi bersihkan. Dzień dobry. Dzień dobry.